Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama aku. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini saya barusan ganti LCD touchscreen untuk HP Xiaomi. Di tanganku ini Xiaomi Redmi Note 4X ya. Nah ini LCD touchscreennya, harganya yang aku pasang di sini itu harganya Rp194.000 belum ongkir ya. Nah harganya itu relatif murah ya kalau menurut saya. Seperti itu. Nah ini harganya guys Rp194.000 harga LCD touchscreen ini, dan di sini udah terjual 2,4 ribu. Saya beli di toko global SPT Jambi, dan dengan angka penjualan 2,4 ribu tersebut itu angka yang sungguh sangat fantastis di dunia perservisan atau seperempat yang laku keras ya, seperti itu. Jadi otomatis lah kualitasnya bagus-bagus aja. Tapi di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengecek kerusakan HP Xiaomi Redmi Note 4X, dan ini juga mungkin berlaku di Xiaomi yang lain. Jadi ini untuk penggantian LCD, dan harga LCD itu cuma sekedar informasi saja. Barangkali teman-teman pengen beli LCD atau seperempat HP yang lain yang harganya terjangkau dan lumayan berkualitas kayak gitu. Nah baiklah, di sini saya akan mencoba praktekin bagaimana sih Bang cara mengecek kerusakan HP Xiaomi ya, dan di tanganku ini Xiaomi Redmi Note 4X, dan barangkali juga ini berlaku untuk HP Xiaomi yang lain seperti itu. Baiklah, langsung saja kita buka dulu polanya. Kita ke panggilan, kita dial ke bintang pagar 64663 pagar yang terakhir adalah bintang. Oke, dibawa ke hardware test di sini ya. Ini version information. Nah, di sini software informasi. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek versinya ini, versi macam-macam ya, emailnya, dan banyak ya di sini. Enggak juga banyak sih, kayak ini keterangan CPU ID, kernel version, build number, baseband version, kayak gitu doang ya. Di sini ya pas saja, pas itu artinya oke, kayak gitu. Nah, di sini proximity sensor, perhatikan ya. Di sini ALS_PS ya, perhatikan saya dekatkan jari tangan saya, bukan jari tangan tapi telapak tangan. Maka di sini tulisannya tes pas, artinya pengetesan berhasil. Coba apa artinya ini? Nah, ini ini pengetesan otomatis seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kembali aja di sini, tadi saya jelaskan sebentar. Nah, ketika kita letakkan tangan kita ke proximity sensor ini, maka di sini berubah menjadi test pass, artinya sensornya ini berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, misalkan nih kita baru ganti LCD kayak gini kan, pemasangan kurang presisi. Jadi sehingga sensornya itu ketutup aja, maka tulisannya langsung test pass tanpa kita dekatkan jari tangan kita ke sini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kalau seandainya kita pasang LCD dan touchscreen ini dan kurang presisi, atau bahkan misalkan nih kita ganti LCD-nya ini pakai LCD yang kualitasnya di bawah standar, sehingga walaupun pemasangannya udah presisi tapi tetap saja sensornya ketutup, itu bisa jadi itu mengakibatkan kalau kita nelpon layar HP-nya ini mati sendiri. Nah, yang repot adalah kalau kita nelpon lawan bicara kita, kalau lawan bicara kita enggak mematikan teleponnya atau HP-nya, maka ini tetap akan ngobrol HP-nya ini. Maksudnya tetap nelpon, tetap tersambung. Kecuali dia mematikan di sana, baru kita mati teleponnya atau mati panggilannya. Nah, kalau seperti itu bisa-bisa pulsa kamu habis loh. Nah, memang ada beberapa HP yang dimana walaupun sensornya ketutup, tekan tombol power kayak gini, dia akan hidup dan kita bisa mematikan HP-nya ini atau teleponnya lewat layar. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui adalah ketika tekan tombol power yang dimana sensornya error atau ketutup, dia nggak hidup. Nah, otomatis kalau seperti itu kita nggak bisa mematikan HP kita sebelum lawan bicara kita
yang mematikannya. Nah, bagaimana mau mematikan sementara layarnya saja mati atau padam kayak gitu. Nah, dan juga yang repot adalah kalau nelpon call center. Misalkan nih, call center apa gitu, internet banking atau call center Telkomsel dan lain sebagainya. Misalkan kita menanyakan seputaran keluhan pelayanan dan lain sebagainya, keluhan produk atau gimana lah. Nah, misalkan kan di call center itu tekan 1 untuk berbicara dengan customer service kami. Nah, bagaimana kita mau tekan 1 sementara layarnya padam? Dan tekan tombol power itu nggak hidup layarnya. Kayak gitu. Bagaimana kita mau menekan 1 sementara begitu nelpon layarnya langsung mati. Nah, itulah yang repot. Kalau sensor atau proximity sensornya ini ketutup. Seperti itu guys ya. Jadi itulah yang menjadi kendala. Nah, ini kita tes di sini itu bagus-bagus saja. Nah, itulah cara mengetes sensor atau proximity sensor di HP Xiaomi. Dan untuk HP lain, saya udah membahasnya juga dari Oppo, Vivo, Asus, dan Realme, dan lain sebagainya. Ya, silahkan cek-cek aja video-videoku yang udah pernah ku upload ya. Dari segala brand atau merek HP, udah kita buat cara pengecekan kerusakannya. Seperti cek touchscreen, LCD, sensor, kamera, vibrator atau getaran, mikrofon, speaker, kamera, dan lain sebagainya. Banyak ya. Silahkan cek-cek aja videoku yang lalu-lalu. Baiklah, di sini coba kita kembali aja. Di sini banyak yang bisa dites ya. Dari touch panel edge. Touch panel edge ini adalah ini touchscreen guys ya. Nah, di sini kalau ada misalkan nih daerah yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi, di sini tentunya kita sentuh ya. Misalkan nih di sini daerah yang nggak berfungsi itu dia nggak akan menjadi hijau. Dan yang hijau di sini udah mewakili semua daripada fungsi daripada touchscreen ini. Jikalau nantinya udah bisa kita hijaukan semua dan dia kembali otomatis, maka dari itu ini kita nyatakan touchscreen-nya semua daerah berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga kalau terjadi ghost touch atau touchscreen sentuh sendiri, tersentuh sendiri kayak gitu kan. Nah, biasanya dia hijau sendiri tanpa kita sentuh di daerah-daerah tertentu yang ghost touch tersebut ya. Ghost touch atau tersentuh sendiri. Kadang tersentuh-sentuh sendiri. Nah, ini coba kita hijaukan saja ya. Nah, ini tinggal satu lagi. Kalau seandainya ini kembali secara otomatis, maka ini berfungsi untuk touchscreen-nya. Di sini LCD backlight ini juga untuk mengetahui brightness atau kecerahannya bisa disetting atau tidak. Nah, seperti LCD yang baru diganti ini. Kalau seandainya LCD-nya ini kualitasnya kurang bagus dan harganya murah, biasanya ada beberapa HP yang nggak bisa atur kontras atau brightness atau kecerahan. Kayak gitu guys ya. Jadi dia disetting di tengah-tengah biasanya. Enggak juga terlalu gelap, enggak juga terlalu terang. Jadi dia di tengah tapi tidak bisa difungsikan brightness atau kecerahannya. Oke. Nah, di sini coba kita pas saja. Nah, ini pengecekan LCD ya, LCM. Coba kita cek LCM ini. Nah, di sini adalah pengetesan LCD dari warna merah, warna hijau, warna biru, warna putih ke abu-abuan, warna apalagi, oh udah cuma itu aja. Nah, di sini guys ya, kalau seandainya ada tompel-tompel atau flag hitam atau misalkan nih ada shadow di kiri kanan atas bawah LCD di satu warna ini pasti bakalan kelihatan ya. Nah, misalkan di tampilan wallpaper, misalkan shadownya atau bintik-bintik kecilnya itu terlalu tipis atau terlalu kecil, biasanya itu nggak kelihatan. Namun di satu warna ini, kayak manapun tipisnya, misalkan ada shadow atau bayangan di pinggir-pinggir LCD ini, itu pasti bakalan ketahuan atau kelihatan. Nah, itulah fungsi daripada pengecekan LCD ini guys ya. Dan juga kita bisa tahu di sini, misalkan nih, ini kan baru ku ganti nih LCD-nya pakai LCD yang seharga 194.000 kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat warna hijaunya, warna merah, warna birunya. Nah, itu kan nggak sebagus atau nggak setajam original pabrik ya. Jadi otomatis gambar yang dihasilkan oleh LCD HP ini itu nggak setajam yang original pabrik ya. Di sini saya nggak ada bahan perbandingan. Kalau seandainya bisa kita bandingkan dengan ori pabrik yang belum pernah diganti LCD-nya, ini pasti ada sedikit perbedaan yang dimana yang original pabrik itu
enak dilihat dan lembut dan tajam gambarnya. Cuma nggak masalah dengan harga LCD 194.000 ini udah bagus saja ya, walaupun warna hijaunya ini agak kusam, nggak setajam yang ori pabrik, nggak masalah juga. Nah, disinilah kita tahu dengan cara pengecekan LCD ini, dengan cara pengecekan kerusakan HP Xiaomi di kode dial yang saya berikan atau informasikan tadi, kita bakalan tahu dari touchscreen, dari LCD. Nah, jadi itulah fungsi daripada pengecekan kerusakan. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman ya yang belum tahu. Nah, di sini banyak yang bisa dites ya, dari kameranya juga, kamera depan. Nah, ini kamera depannya oke. Nah, oke-oke saja. Coba kamera belakang. Iya, nah back camera atau kamera back. Nah, oke-oke saja juga. Oke. Nah, di sini SIM detect. Nah, di sini kan belum ada SIM cardnya, jadi nggak usahlah kita cek. Tapi misalkan kamu mau beli HP secara COD, kamu harus memasukkan SIM card ya. Nah, jangan sampai nantinya pas kamu pulang ke rumah, baru kamu tahu SIM cardnya atau kartunya nggak terdeteksi. Di sini juga SD card bisa dicek. Saya nggak mengecek satu-satu karena di sini lumayan banyak ya. Nah, oke, kalau teman-teman berminat untuk mengeceknya ya silahkan cek sendiri guys ya. Di sini saya cuma beberapa saja dan di sini saya cuma menginformasikan saja bagaimana cara mengecek kerusakan pada HP Xiaomi, dan di tanganku ini Xiaomi Redmi Note 4X. Dan saya nggak ngecek semua karena keterbatasan waktu yang ada. Silahkan teman-teman silahkan cek sendiri aja kalau mau ya. Di sini saya hanya mengecek beberapa saja dan ini untuk informasi saja. Baiklah, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen. Jika ada pendapat lain pun silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama John Itung, boleh DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya John Itung. See you the next video, my brother.